Oke, beberapa minggu terakhir, satu-satunya HP yang gue pakai adalah ini, Samsung Galaxy S25 Ultra. Jadi iPhone 15 Pro Max gue itu udah dijual. Selain karena ada tawaran yang bagus, terus sambil nunggu iPhone 16 yang belum masuk pas video ini dibuat, gue mau sekalian ngetes juga nih, gimana pengalamannya kalau pakai Android dan MacBook. Apakah ini bakal jadi ide bagus atau ide buruk? Agak ngeri-ngeri sedap juga sih sebenarnya, karena selama ini gue udah nyaman banget pakai kombinasi iPhone dan MacBook. Dan iPhone itu kan menurut gue perannya penting banget ya di ekosistem Apple, karena cukup banyak fitur ekosistem Apple yang gue pakai sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang pakai Android dan berencana buat beli MacBook, ataupun sebaliknya kalian udah pakai MacBook dan berencana buat dikombinasiin sama Android, semoga video ini bisa kasih gambaran buat kalian. So langsung aja kita ke fitur ekosistem Apple yang bisa diakalin di kombinasi Android dan MacBook. Dan salah satu fitur utama di ekosistem Apple adalah AirDrop, yaitu fitur buat pindahin file antar device. Fitur ini sering banget gue pakai di iPhone dan MacBook buat lihat hasil edit foto, ataupun buat upload konten juga tinggal dikirim aja ke iPhone. Nah, kalau kalian pakai Android dan MacBook, otomatis kalian nggak bakal dapet fitur AirDrop ya. Jadi solusinya adalah dengan cara manual. Misalnya dengan upload foto atau video kalian ke Google Drive dulu atau Dropbox, dan nanti kalian tinggal download filenya dari HP Android kalian. Nah, dulu gue pernah ngerasain sistem kayak gini, jadi pakai laptopnya Windows dan juga HP-nya iPhone. Tapi menurut gue sistem kayak gini tuh nggak praktis sih. Kalau cuma 1 atau 2 file aja, mungkin masih oke lah. Tapi kalau misalnya buat ratusan foto atau file video yang ukuran filenya gede banget, dan belum lagi waktu processing di Google Drive kadang bisa lama banget, menurut gue cara ini bisa makan banyak waktu. Jadi alternatif lainnya, gue juga coba pakai aplikasi third party. Ada 2 aplikasi yang menurut gue cukup reliable, yaitu LocalSend dan QuickDrop. Untuk LocalSend, ini adalah aplikasi gratis yang bisa cross-platform, jadi bisa buat di Android, iOS, macOS, Windows, dan sebagainya. Yang penting kalian make sure aja device Android dan MacBook kalian harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Nanti teman-teman bisa pakai aplikasi ini buat kirim file foto, video, dokumen, termasuk bisa pakai fitur yang seolah-olah kayak fitur Universal Clipboard di iOS, jadi bisa copy text ke LocalSend, dan teksnya itu bakal dikirim ke device Android kalian. Nah, dari pengalaman gua, aplikasi LocalSend ini cukup reliable, tapi pernah juga beberapa kali kejadian itu gagal pas pengiriman file. Entah ada error yang bikin nggak bisa dikirim, atau nyangkut, jadi proses kirim file terus tapi nggak kelar-kelar. Nah, itu beberapa kali pernah kejadian. Tapi ya karena gratis, jadi gue juga nggak bisa komplain banyak. Aplikasi lainnya yang menurut gue ini lebih mirip kayak AirDrop adalah aplikasi QuickDrop yang ada di App Store. Jadi QuickDrop ini bakal maksimalin fitur Quick Share di S25 Ultra misalkan, jadi nggak perlu download aplikasi apa-apa lagi. Dan di MacBook kalian tinggal download QuickDrop. Yang gue suka dari aplikasi ini adalah cara kirimnya kayak AirDrop banget. Jadi nggak perlu buka aplikasi apa-apa lagi kayak di LocalSend tadi, tapi tinggal share filenya aja dari misalnya HP kalian dan pilih kirim ke MacBook kayak gini. Dan sebaliknya juga sama. Kalau udah diinstal di MacBook, aplikasi QuickDrop ini bakal ada di menu bar MacBook kalian seperti ini. Dan buat kirim file tinggal klik share dari MacBook, terus pilih QuickDrop, lalu scan barcode-nya aja dari HP kalian dan pilih device kalian kayak gini. Nanti file teman-teman bakal langsung masuk ke HP Android kalian. Sejauh ini aplikasi QuickDrop ini cukup reliable sih, termasuk buat kirim banyak file sekaligus. Tapi aplikasi ini berbayar, harganya 19.000 aja untuk sekali bayar, yang menurut gue cukup worth it kalau memang reliable. Semua alternatif ini memang nggak sepraktis AirDrop sih, tapi paling nggak untuk urusan pindahin file itu bisa tetap secara wireless walaupun nggak satu ekosistem. Selain buat urusan pindahin file, fitur ekosistem Apple lainnya yang biasanya khusus buat sesama device Apple aja, tapi ada alternatifnya adalah iMessage dan FaceTime. Jadi iMessage ini adalah layanan buat mengirim pesan yang di dalamnya juga bisa kirim foto, video, stiker, dan sebagainya, tapi khusus buat ke sesama device Apple. Nah, kalau di Android juga ada Google Messages, yang prinsipnya sama kayak iMessage tadi, sama-sama support RCS messaging juga, tapi ini lebih ke buat sesama Android. Google Messages ini juga bisa diakses dari web, jadi penggunaannya cukup fleksibel. Tapi kalau dari pengalaman gue sebagai user iPhone dan Android, gue tuh jarang banget pakai iMessage maupun Google Messages di Android. Mungkin ini bisa berbeda di negara lain, tapi paling nggak dari pengalaman gue sendiri, ujung-ujungnya gue tetap pakai WhatsApp. Alasannya simple, karena kebanyakan orang yang gue kenal juga pakainya WhatsApp. Jadi mau nggak mau pasti gue juga lebih sering pakai WhatsApp. Fitur di WhatsApp juga nggak kalah lengkap kok, dan bisa sync juga buat di MacBook maupun Android. Jadi gue pribadi nggak terlalu masalah nggak pakai iMessage, dan walaupun ada Google Messages juga, pilihan utamanya tetap WhatsApp. Nah, kalau buat FaceTime juga sama nih. Kalau di Android nggak bisa buat panggilan FaceTime ya, tapi cuma bisa join aja. Tapi ini pun juga sama, selama ini gue pakai iPhone atau device Apple lainnya, gue paling pernah sekali atau 2 kali aja pakai FaceTime. Karena buat video call itu opsinya banyak banget. Bisa lewat WhatsApp juga, lewat Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Jadi untuk urusan chat, video call itu menurut gue nggak terlalu masalah walaupun nggak ada di ekosistem karena banyak opsi third party yang bagus. Nah, hal lainnya yang menurut gue teman-teman perlu perhatiin ketika menggunakan device yang nggak satu ekosistem kayak gini adalah iCloud.
Karena banyak fitur-fitur ekosistem Apple itu berhubungan sama iCloud. Pertama, buat catat notes. Gue pribadi termasuk user Apple Notes banget karena menurut gue cukup simple, nggak butuh terlalu banyak fitur, dan syncnya juga cepet. Dan kabar gembiranya adalah Apple Notes bisa kalian akses juga dari Android kalian. Tinggal ke website iCloud yang bagian Notes, terus login ke akun Apple ID kalian, dan nanti bisa langsung buka Apple Notes kalian ataupun buat notes baru juga bisa. Nggak cuma itu aja, syncnya termasuk cepet loh. Memang nggak secepat kayak sesama device Apple sih, tapi termasuk hitungannya cepet karena cuma butuh berapa detik aja. Jadi kalian tetap bisa buat notes dari MacBook atau HP Android kalian, dan notesnya bisa dibuka dari device lain. Nah, kalau kalian nggak mau pakai Apple Notes, ada opsi lain juga nih. Bisa pakai Google Docs yang gratis juga, yang penting make sure aja storage Google kalian cukup. Nanti kalian bisa download aplikasi Google Docs di Play Store atau buka Docs-nya dari browser di MacBook, termasuk dari Safari juga bisa. Nanti file kalian bakal langsung sync di sini. Enaknya pakai layanan Google kayak Google Docs, Google Slides, Google Sheets, ini semuanya bisa sync sih, jadi kalian nggak terbatas pada OS tertentu aja. Kalau untuk keperluan buat notes, nyatet, ketik, ini menurut gua kombinasi Android dan MacBook udah aman banget. Terus buat teman-teman yang suka nyatet kegiatan kalian kayak jadwal, task, reminders, karena kombinasi Android dan MacBook beda ekosistem, gue tidak menyarankan pakai aplikasi bawaan dari masing-masing OS. Jadi aplikasi kalender kayak di Android atau Apple Calendar itu kurang cocok kalau nggak sama ekosistemnya karena aplikasinya terbatas di masing-masing device aja. Tapi opsi lebih baik menurut gue mending pakai Google Calendar aja yang udah pasti bisa sync di mana aja, cross platform, terus secara fitur juga lengkap kok. Bisa tambahin jadwal kalian, pengaturan jam, deskripsi, Google Meet, kode warna, plus bisa tambahin task juga di Google Calendar. Dan enaknya Google Calendar ya gampang diakses di mana aja. Tinggal buka dari aplikasinya di HP atau dari browser di MacBook kalian. Sebenarnya aplikasi kalender di MacBook dan Android itu sama-sama bisa disambungin ke Google Calendar sih, tapi ya sama aja ujung-ujungnya pakai Google Calendar. Terus untuk browser juga sama, karena nggak dalam ekosistem yang sama, menurut gue lebih baik jangan pakai browser yang eksklusif buat OS tertentu aja. Contohnya kayak aplikasi internet di Samsung atau Safari. Menurut gue lebih baik pakai browser third party kayak Google Chrome yang bisa sync data-data browsing kalian juga dari berbagai device. Atau kayak Arc Search kalau kalian suka tampilan UI yang lebih simple, lebih bagus, tapi intinya browser third party. Soal browsing juga menurut gue nggak terlalu masalah walaupun nggak satu ekosistem. Nah kalau soal backup berbagai file kalian, ini mungkin bisa agak tricky nih. Karena menurut gue mau di Android atau MacBook sistem backupnya cukup gampang. Tapi kalian udah harus putusin di awal mau pakai cloud storage siapa. Karena kalau udah pilih satu, bakal repot buat pindah ke cloud storage lain. Kalau di macOS tentu gampang banget buat backup foto, video, notes, dan data-data kalian ke iCloud. Pengaturannya udah ada di setting, bahkan bisa diakses juga dari Finder atau browser. Tapi kalau di Android, kalian tetap bisa akses data iCloud kalian dari browser. Tapi kalau buat backup data-data di Android kayak foto, video ke iCloud, itu sebenarnya nggak ada opsi yang gampang, harus manual satu persatu. Dan di setting pun opsinya cuma ada Samsung Cloud, Google Drive, atau OneDrive. Tapi menurut gua opsi terbaiknya lagi-lagi dari layanan Google yaitu Google Drive. Karena menurut gua ini opsi paling netral, nggak dibatasin buat OS tertentu dan aksesnya pun gampang. Termasuk foto-foto kalian yang ada di HP Android itu bisa sync sama Google Photos. Jadi kalau mau lihat atau mau download foto video itu juga bisa langsung dibuka dari browser di MacBook seperti ini. Mungkin yang jadi pertimbangan tinggal bandingin harganya aja sih, mana yang harganya lebih worth it buat kalian. Nah kalau dari tadi kan kayaknya semua fiturnya itu ada alternatifnya ya, tapi namanya menggunakan device yang di luar ekosistem, pasti kalian juga bakal kehilangan beberapa fitur. Pertama ada fitur handoff, supaya tinggal satu kali klik aja bisa langsung lanjut apa yang lagi kalian buka dari device lain. Nah kalau itu nggak bisa dikombinasi Android dan MacBook. Salah satu contoh yang cukup kepake buat gue tuh pas buka Safari dari MacBook pindah ke iPhone. Nah itu gue nggak usah buka websitenya lagi dari awal. Sedangkan kalau device-nya Android dan MacBook itu bisa dibilang fitur ini udah nggak bisa karena ya kebanyakan aplikasi yang bisa handoff itu juga aplikasi bawaan Apple. Jadi kalau misalnya lagi browsing harus buka websitenya lagi dari awal, atau kalau pakai browser kayak Google Chrome, kalian bisa buka websitenya lagi dari history Google Chrome-nya. Tapi tetap nggak ada yang sepraktis fitur handoff Apple yang cuma sekali klik. Selain itu, fitur lainnya yang gue juga kangenin dari fitur ekosistem Apple adalah nggak ada Universal Clipboard. Jadi nggak bisa copy text dari MacBook terus paste di HP lagi, karena itu fitur buat ke sesama device Apple aja. Fitur ini sering kepake juga buat gua, terutama pas lagi copy paste link produk dari HP ke MacBook. Nah, dengan adanya fitur Universal Clipboard itu sangat memudahkan. Sayangnya fitur ini nggak bisa, dan kalau mau yang paling mendekati sama fitur Universal Clipboard, paling solusinya cuma copy paste ke Apple Notes di iCloud atau Google Docs, terus nanti copy paste lagi dari HP secara manual. Atau bisa juga pakai aplikasi kayak Local Send tadi yang bisa kirim teks ke device lain. Tapi Local Send juga nggak sepraktis kayak
kayak universal clipboard sih yang bisa langsung copy dari mana aja dan langsung paste di device lain. Kalau local send itu masih cukup banyak lah stepsnya. Lalu gue juga udah coba aplikasi clip paste, tapi itu juga kurang lebih sama kayak local send tadi, harus lewat satu aplikasi dulu. Terus untuk urusan autofill password, kartu pembayaran, ini juga penting banget. Karena iCloud Keychain sama misalnya Samsung Pass ini dua-duanya nggak cross-platform. Dan kalau mau pakai aplikasi third party pun juga ada resiko yang lebih besar. Mungkin ini lebih terasa pas awal-awal install dan setup device kalian sih, karena harus input dan simpen passwordnya secara manual. Karena Samsung Pass dan iCloud itu nggak berhubungan. Gue juga sempat ketemu ada rekomendasi aplikasi password manager third party yang sepertinya bagus, namanya Bitwarden, dan bisa diakses juga dari web jadi lebih fleksibel. Tapi saran gue teman-teman tetap perlu riset lebih dalam lagi sih soal aplikasi Bitwarden ini sebelum kalian percayain password kalian ke aplikasi Bitwarden atau aplikasi third party. Paling aman sih menurut gue isi manual aja sih ke iCloud Keychain atau Samsung Pass kalau di Samsung. Walaupun lebih repot tapi sepertinya opsi paling aman. Jadi kalau ditanya ini ide bagus atau ide buruk nih pakai kombinasi Android dan MacBook? Menurut gue jawabannya tetap kombinasi yang bagus sih. Karena kebanyakan udah ada alternatifnya, walaupun caranya mungkin nggak sepraktis device yang satu ekosistem, tapi ya banyak aplikasi tuh udah punya fitur yang mendekati fitur ekosistem. Dan sangat membantu juga biar Android dan MacBook kalian bisa lebih terhubung. Paling tips utamanya dari gua, jangan pakai aplikasi atau layanan yang eksklusif cuma ada di satu OS aja, karena itu bikin dua device kalian nggak bisa nyambung. Jadi kalau device-nya Android dan MacBook, siap-siap aja pasti kalian bakal banyak pakai aplikasi third party. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Menurut kalian Android dan MacBook itu kombinasi yang memungkinkan atau mending satu ekosistem aja? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!